Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Ragam Indonesia kali ini akan menyajikan informasi tentang kelezatan kuliner khas Kota Seribu Sungai, melihat keragaman ayam unik yang menggemaskan, dan menjelajahi keindahan alam dari Kota Seribu Goa. Berikut informasinya. Sahabat Ragam, apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata Banjarmasin? Jika jawabannya adalah pasar terapung, maka Anda tidak salah. Ya, selama ini Banjarmasin memang dikenal dengan pasar tradisionalnya yang berada di atas air. Wajar saja, kota yang memiliki julukan Kota Seribu Sungai ini memang dilalui oleh banyak sungai besar dan kecil seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura. Hal ini menjadikan sungai sebagai salah satu bagian terpenting bagi kehidupan warga Banjarmasin. Banjarmasin juga menyimpan sejuta kuliner khas yang dijamin dapat membangun selera makan Anda. Kuliner apa saja yang Anda dapat nikmati di Kota Seribu Sungai ini? Mari kita simak informasinya. Sahabat Ragam, kuliner pertama yang dapat Anda nikmati di sini adalah ikan papuyu. Ikan papuyu atau ikan betok merupakan ikan yang umumnya hidup liar di perairan tawar. Ikan ini memiliki kepala besar dan bersisik keras kaku. Sisi atas tubuhnya gelap agak kecoklatan. Sahabat Ragam, ikan yang satu ini biasanya diolah menjadi kuliner khas oleh masyarakat Banjar dan pesisir Kalimantan Tengah. Bumbu-bumbunya cukup sederhana, hanya terdiri dari bawang, garam, dan cabai giling. Setelah ikan dicuci bersih, kemudian campur dengan bumbu-bumbu. Ikan papuyu siap dinikmati dengan nasi hangat. Inilah ikan khas Kalimantan yang banyak digemari warga setempat. Lembutnya daging ikan papuyu ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Tetapi Anda harus bertarung dengan duri-duri kecil yang sangat banyak bertebaran di sela-sela daging ikan ini. Konon, kalau yang sudah ahli, duri-duri tersebut bukan halangan. Hanya dengan mengulum daging dalam mulut sebentar, maka duri-duri tersebut akan dengan mudah terpisahkan dengan dagingnya. Penasaran ingin mencoba? Masih di Kota Banjarmasin, tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi makanan khas yang satu ini. Nasi itik gambut memiliki cita rasa sendiri. Daging itik atau bebek gambut ini sangat lembut. Bahan dan bumbu yang digunakan memiliki kualitas nomor 1. Maka dari itu rasanya dijamin mantap. Dan yang pasti lidah Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika mencicipi hidangan yang satu ini. Nasi bebek gambut ini dapat Anda temui dengan mudah. Jika Anda dari Bandara Syamsuddin Nur ke Kota Banjarmasin, di sepanjang Jalan Ahmad Yani KM 14, kuliner ini dapat dengan mudah ditemui. Menu ini sebenarnya sangat sederhana. Itik gambut dibalut bumbu masak berwarna coklat kehitaman dan ditemani sepiring nasi hangat yang bertekstur perak atau agak keras. Cita rasanya membuat orang ketagihan. Rasanya manis dan pedas menambah selera makan. Meski sederhana, kuliner yang satu ini wajib Anda cicipi. Selain rasanya yang enak, harganya juga relatif murah. Dijamin nggak bakal bikin kantong bolong deh. Sahabat Ragam, kue bingka kentang adalah salah satu camilan khas Nusantara asal Banjarmasin. Camilan ini juga biasa ditemui di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Bentuknya yang unik dengan rasa legit dan manis membuat kue ini bisa menjadi pilihan Anda. Dijamin gak sabar untuk dinikmatinya. Bahannya sangat sederhana sehingga akan semakin mudah untuk disajikan. Bingka kentang merupakan olahan dari kentang rebus yang ditumbuk halus dengan campuran bahan kue seperti tepung terigu, santan kelapa, serta bahan lainnya. Kemudian kocok telur hingga mengembang, lalu panaskan loyang bingka hingga benar-benar panas dan tuangkan adonan ke dalam loyang dan ratakan. Selanjutnya tutup loyang dan kecilkan api. Bakar hingga adonan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Angkat dan dinginkan. Kue unik berbentuk bunga ini sangat laris dijual dan menjadi kue favorit Banjarmasin. Di daerah asalnya suku Banjar, kue ini biasanya disantap sebagai hidangan untuk berbuka puasa. Tidak hanya bentuknya yang cantik, rasanya dominan manis. Sementara untuk teksturnya sangat lembut. Sahabat Ragam, puas mengisi perut hingga kenyang? Kini saatnya kita melihat keanekaragaman ayam unik menggemaskan. Sahabat, Indonesia merupakan pusat awal domestikasi ayam di dunia.
selain India dan Cina. Memelihara ayam di Kepulauan Nusantara ini sudah menjadi hal yang lumrah karena masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, menganggap ayam adalah simbol kejayaan dan kemakmuran. Nah, negeri Nusantara tercinta ini memiliki banyak spesies ayam yang menarik untuk kita ketahui. Apa saja? Mari kita simak informasinya. Sahabat Ragam, ayam hias nan unik yang pertama adalah ayam batik. Ayam batik adalah sejenis ayam hias yang memiliki motif menyerupai kain batik. Mereka memiliki postur yang relatif kecil, bertelur kecil, dan dikembangbiakan bukan untuk tujuan utama sebagai ayam pedaging, melainkan sebagai ayam hias. Ayam batik Itali ini merupakan jenis ayam hias yang memiliki corak batik yang indah dengan kombinasi warna putih dan hitam di seluruh tubuhnya. Sementara perkembangan ayam ini di Indonesia saat ini sangat pesat karena semakin banyak orang yang mengenal ayam Sebright dan berusaha untuk mendapatkannya sebagai koleksi ayam hias di sekitar tempat tinggalnya. Berikutnya ada ayam bekisar. Ayam yang dijadikan maskot Provinsi Jawa Timur ini adalah hasil perkawinan antara ayam hutan hijau jantan atau Gallus varius dengan ayam kampung betina atau Gallus domesticus. Usaha pengawin silangan ini bermula di Pulau Kangean, yakni sebuah pulau kecil di sebelah timur Pulau Madura yang termasuk wilayah Kabupaten Sumeneb. Ayam bekisar memiliki ukuran lebih kecil daripada ukuran ayam kampung jantan, tetapi lebih besar daripada induk jantannya. Warna bulunya hitam kehijauan dan mengkilap. Ciri-ciri khusus dari ayam bekisar yang paling menonjol adalah bentuk bulu leher yang ujungnya bulat atau lonjong, bukan lancip. Sahabat, kalau ayam biasa berkokok di pagi hari biasanya mengeluarkan suara kukuruyuk. Nah, si ayam bekisar ini memiliki suara kristal, jernih, serta melengking panjang di bagian belakang. Suara itulah yang menjadikan ayam bekisar menjadi ayam termahal di dunia. Kontes ayam bekisar pun cukup sering diadakan untuk mengadu keindahan suara masing-masing ayam. Seperti kontes ayam bekisar tingkat nasional yang selalu diadakan setiap tahun di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Beginilah biasanya suasana saat kontes. Puluhan pemilik ayam bekisar mengerek kandang-kandang ayam mereka di deretan tiang setinggi 10 meter. Para ayam bekisar memperdengarkan kokokan khas mereka dan juri-juri sibuk menilai. Ayam bekisar yang beranjak dewasa dan memiliki kualitas baik, harga jualnya bisa mencapai Rp1.000.000. Kalau sudah pernah menang lomba sekali atau 2 kali, harganya bisa mencapai Rp5.000.000. Di balik suaranya yang indah, ayam jenis ini memiliki kedekatan perasaan terhadap pemiliknya. Konon dapat mengenali dan mengetahui isi hati pemiliknya. Makanya ayam bekisar ini menjadi binatang peliharaan kesayangan. Sahabat, siapa yang tidak kenal dengan ayam ini? Ya, ayam Hong atau Golden Pisan ini berasal dari Cina Selatan dan perkembangan populasinya lebih banyak terdapat di Inggris dan tempat lainnya. Ayam yang memiliki warna sangat mencolok dari kepala hingga ekornya ini banyak diminati untuk dijadikan hewan peliharaan. Uniknya lagi, ayam yang memiliki nama latin Chirosolopus pictus ini memiliki warna yang sangat mencolok hanya pada jantannya saja. Sedangkan bulu pada betina cenderung lebih redup dan ekor pada jantan lebih panjang dari betina. Satu lagi yang unik dari ayam Hong ini, karena memiliki sayap yang kuat dan memiliki keseimbangan yang mumpuni. Ayam ini mampu terbang tinggi. Wah, wah, wah. Sahabat, secara tampilan yang mencolok, hewan ini adalah bulunya yang berwarna coklat keemasan dan bervariasi dengan warna lain, terutama pada bagian leher yang bentuknya seperti perisai. Bagi Anda yang ingin memelihara dan mengembangbiakan ayam Hong, tidak sulit kok. Hampir sama dengan ayam pada umumnya. Ayam jantan dan betina dijadikan satu dalam kandang. Ketika akan kawin, ayam akan gemar memakan biji-bijian ini, lalu akan memamerkan bulu-bulunya yang indah sambil mengelilingi ayam betina. Sahabat Ragam, ayam lokal merupakan sumber daya genetik yang potensial dalam penyediaan daging dan telur. Pada seluruh kepulauan di Indonesia tersedia berbagai rumpun ayam lokal yang mempunyai penampilan spesifik atau tidak spesifik dengan populasi hampir sama dengan jumlah penduduk di Indonesia.
Berbicara tentang ayam lokal, ayam walik merupakan salah satu jenis ayam lokal langka yang terdapat di Indonesia. Ayam ini merupakan ayam lokal yang mempunyai penampilan bulunya keriting atau terbalik ke arah depan dan belakang, sehingga permukaan kulit tubuhnya terlihat jelas. Ayam jenis ini banyak ditemui di daerah Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Bentuk dan perawakan tubuhnya hampir sama dengan ayam kampung. Warna bulunya beraneka ragam, hitam, coklat, hingga blorok bintik-bintik merah. Warna bulu yang beragam pada ayam walik dipengaruhi oleh kerja genetik yang memicu produksi pigmen melanin. Ayam walik dewasa cukup tahan terhadap perubahan cuaca, tetapi ayam walik anakan kurang tahan terhadap dingin dan udara lembab, sehingga membutuhkan perawatan yang cukup baik. Bulunya yang terbalik dari arah tumbuhnya memberikan keuntungan. Dia akan semakin mudah untuk meregulasikan suhu tubuh pada suhu lingkungan yang panas, sehingga ayam walik tetap nyaman dalam suhu yang tinggi. Unik kan? Sahabat Ragam, Kabupaten Pacitan adalah salah satu wilayah Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian pegunungan kidul. Mulai dari sisi barat yang berbatasan dengan Wonogiri, hingga ke sisi timur yang berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Tak heran jika akhirnya Pacitan menyimpan celah dalam pegunungan yang kita kenal dengan goa. Ingin mengetahui lengkap tentang ulasannya? Sahabat Ragam, ini dia informasinya untuk Anda. Sahabat Ragam, siapa sangka jika lantunan lagu ini diiringi musik yang ditabuh dari stalaktik dan stalagmit goa? Iya, inilah pertunjukan yang bisa Anda saksikan saat berkunjung di Goa Tabuhan, Kabupaten Pacitan. Goa Tabuhan masuk dalam wilayah Dukuh Tabuhan, Desa Wareng, Kecamatan Punung. Untuk menuju ke goa ini jaraknya sekitar 20 km arah barat kota Pacitan. Awalnya Goa Tabuhan bernama Goa Tapan. Pemberian ini karena dulu goa ini sering dipakai orang untuk bertapa. Kini, Goa Tabuhan sering digunakan warga setempat untuk kegiatan kesenian dengan cara memukul stalaktit di dalam goa. Sejak itu, goa ini berubah nama menjadi Goa Tabuhan. Pembentukan stalaktit dan stalagmit di goa ini diyakini sudah berlangsung ratusan tahun lalu karena adanya reaksi kimia antara hujan dan mineral kapur. Suara dari batu ini menurut beberapa peneliti dikarenakan memiliki rongga di dalamnya sehingga bunyi muncul apabila ditabuh. Berada di dalam goa sambil mendengarkan lagu campur sari yang musiknya berasal dari tetabuhan goa seakan membawa kita ke alam yang berbeda. Jauh dari Goa Tabuhan, Anda dapat menemukan keberadaan sebuah goa yang tak kalah memukau. Inilah Goa Gong. Sudah terjawab kan kenapa goa ini disebut Goa Gong? Jangan membayangkan keadaan goa yang gelap dan menakutkan, karena saat masuk ke mulut goa, sepanjang 300 meter ini pengunjung akan menikmati Goa Gong ini dengan nyaman. Perjalanan menuju goa ini relatif mudah, dengan jalanan setapak yang sudah ditata dengan baik. Suasana di dalam goa tidak benar-benar terang, tapi sudah difasilitasi dengan cahaya lampu yang temaram di sepanjang jalan masuknya. Hal ini yang menjadikan Goa Gong berbeda dari goa-goa lain di Pacitan. Saat memasuki goa, Anda akan disuguhkan panorama indah dari batuan yang berada di perut bumi. Tak jarang pengunjung berfoto untuk mendapatkan sudut terbaik di setiap tempat di goa ini. Karena pesona stalaktit dan stalagmitnya yang luar biasa indah, Goa Gong pun dijuluki sebagai goa terindah se-Asia Tenggara. Jadi, sahabat Ragam, tak lengkap rasanya jika berwisata ke Pacitan tanpa mengunjungi Goa Gong. Benar-benar menakjubkan. Sahabat Ragam, bila berbicara tentang wisata pantai yang ada di Pacitan, tentu saja tak akan lepas dari Pantai Klayar. Pantai Klayar berada di Kecamatan Donorojo sekitar 35 km ke arah barat dari kota Pacitan, yang tak jauh dari perbatasan Wonogiri. Pantai ini bisa ditempuh sekitar 60 menit dari kota Pacitan. Pantai Klayar memiliki air laut yang biru dan ombak yang sangat besar, sehingga pengunjung tidak diperbolehkan untuk berenang. Anda bisa menikmati keindahan pantai ini dari bibir pantai yang dihiasi pohon kelapa dan gubuk-gubuk untuk beristirahat. Di ujung timur Klayar, Anda akan disapa oleh sebuah laguna yang jelita.
Diapit dua gugusan batu karang raksasa, Laguna ini terlihat indah dengan gulungan ombak jernih yang menghantam dinding karang dan kemudian memecah dan berputar di hamparan pasir putih. Laguna kecil ini memang mempesona dan membuat betah berlama-lama duduk santai memandangnya. Ombak berkali-kali menghempas batu karang dengan kuatnya dan menimbulkan efek air terjun di dindingnya dengan buih-buih putih yang cantik. Sahabat, Anda tak perlu jauh-jauh ke Mesir untuk melihat Sphinx. Karena di pantai ini ada batu karang yang berbentuk menyerupai Sphinx. Tak hanya itu, di Klayar juga ada tempat yang disebut dengan seruling samudra, di mana terdapat sebuah celah di batu karang. Karena fenomena yang unik inilah, banyak pengunjung yang berfoto saat air mancur keluar dari celah karang. Dan ini yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung di pantai Klayar. Namun tidak setiap saat pengunjung dapat mendatangi tempat ini. Karena bila ombak sedang besar, maka karang-karang di sini akan tertutup sepenuhnya dengan air. Untuk menuju seruling samudra ini, Anda perlu berjalan menyusuri bibir pantai hingga ke ujung timur. Namun bila Anda tak ingin lelah, Anda dapat menggunakan jasa ATV untuk mengantar sampai ke seruling samudra. Sungguh indah, bukan? Sahabat Ragam, kini untuk menaklukkan ombak ganas dengan papan surfing, tak perlu jauh-jauh ke Pulau Dewata. Sahabat hanya perlu menuju Pantai Watu Karung di Kabupaten Pacitan. Pantai Watu Karung berada di daerah yang sama dengan Pantai Serau, yaitu Desa Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Perjalanan ke gugusan Pantai Pacitan memang tidaklah mudah. Namun semua itu akan terbayar lunas saat menapaki putihnya pasir dan birunya laut pantai selatan. Pantai indah ini memang masih sepi, tapi siapa sangka pantai ini malah terkenal karena ombaknya. Ombak di sini termasuk kategori dalam ombak kelas dunia. Pantai ini memiliki 2 surfing spot. Deburan ombak di Pantai Watu Karung banyak diakui peselancar tingkat nasional maupun internasional sebagai tempat dengan kelas dunia. Ombak di pantai ini bertipe reef break. Selain menikmati keindahan pantai dan memacu adrenalin dengan deburan ombak, di sini sahabat juga bisa melakukan kegiatan mancing. Karena pantai ini memiliki spot memancing dengan potensi ikan yang melimpah. Wow, semua kesenangan yang dapat dilakukan di Pantai Watu Karung kini makin terasa lengkap. Sahabat Ragam, demikian beberapa informasi singkat keragaman Nusantara. Tetap menyaksikan Ragam Indonesia setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Trans 7.